Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ethos Energy Continuous Learning. Hari ini kita share sedikit mengenai kren ya. Sebagaimana terlihat di screen teman-teman ya. Ini ada kren namanya, kren crawler kren ya. Kita belajar sedikit nih crawler kren ya, mengenai part-partnya ya. Crawler kren ini dia mobile ya, bisa pindah-pindah tapi tidak bisa lewat jalan raya ya, karena dia pakai crawler ini. Kalau yang bisa jalan raya dia pakai tipenya yang wheel ya, wheel kren ya. Ini biasanya dia mobile juga, tapi tidak selincah yang wheel loader ya, wheel crane. Baik, ini biasanya keren-keren seperti ini sih kapasitasnya 50 ton, bisa 70 ton ya, sampai 100 ton, sampai yang pernah saya lihat kren crawler ini, yang saya pernah lihat itu sampai 600 ton ya, 600 ton beratnya ya. Kalau kapasitas angkatnya tergantung pada radius angkat ya, itu nanti ada tabelnya. Kalau makin kecil radius angkat, makin besar beban yang bisa diangkat. Tapi sebaliknya begitu, kalau makin panjang radius angkatnya ini, maka dia akan makin sedikit beban yang bisa diangkat. Sekarang kita belajar sedikit ya. Kren itu ada tipe-tipenya macam-macam. Ada yang mobile tadi yang seperti saya lihat, ada yang stationary ya. Ini yang mobile tapi yang tipe crawler ya. Crawler. Ada juga yang tipe tire atau wheel yang tadi yang saya sebutkan. Kemudian yang crawler itu ada tipe yang mechanical, ada tipe juga yang hidrolik. Sementara yang tipe wheel atau tire yang pakai roda, itu ada yang tipe lattice boom, ada juga yang pakai telescopic boom ya. Nah, telescopic boom ini terbagi juga bertiga macam. Ada rough terrain, kemudian all terrain, kemudian ada truck mounted crane ya, atau yang biasa kita sebut TMC ya. Kemudian ada crane yang stationary, tadi ada yang mobile, yang ini mobile. Kemudian wheel crane juga mobile. Terus ada yang stationary. Stationary ini contohnya seperti overhead crane, kemudian pedestal crane, kemudian ada jeep crane ya. Nah, itu pembagian crane. Nah, sekarang yang contoh kita ini adalah crawler crane yang mobile ya. Part-partnya apa saja yang perlu kita ketahui ya. Ini yang bawah ini namanya crawler ya. Ini rodanya ini crawler. Kemudian yang ini adalah undercarriage ya, yang ini bawah ini. Kemudian yang ini adalah boom ya, boom. Ini boom. Kemudian ini adalah kalau mau diperpanjang nanti bisa ada boom insert ya. Yang ini adalah boom top ya, top boom. Kalau ini ya, yang ini top boom. Ini adalah boom point head ya. Nanti di sini ada shift atau seperti save ya, ada seperti pulley. Kemudian ini wire. Ini jumlahnya bisa banyak ya. Kebetulan yang itu contoh ini satu wire ya. Ini mempengaruhi kapasitas angkat dari crane. Ini yang saya pegang ini adalah hook ya. Hook ini kapasitasnya macam-macam, block hook ya. Biasanya ada
tulisannya di sini kapasitas atau SWL-nya ya. Ya, ini wire ini sebutnya number of volt ya. Ini kalau makin banyak dia wire ini, kapasitasnya makin besar ya. Walaupun di sini 40 ton atau 50 ton, tapi kalau wirenya ini kecil diameternya, itu nggak sanggup dia 40 ton atau 50 ton. Dia harus ditambah wire ini supaya dia sanggup. Ini kapasitas wire ini ada rumusnya ya, yang bisa kita pakai D/5 atau berapa gitu ya, ada standarnya. Nah, tergantung pada jumlah shaft-nya ini ya, ini ya. Tuh 2 3, ini kan 1 baru ke sini bisa 2 ya. Harusnya bisa 2 wire ya, bawah. Kemudian yang di belakangnya ini adalah counterweight ya. Yang ini adalah boom hoist rope. Yang ini adalah pendant rope ya, pendant rope yang ini. Nah, kalau kita mau lifting ya seperti yang saya sampaikan tadi, kapasitasnya tergantung pada radius angkatnya. Ya, kalau kita turunkan, bisa kita turunkan ya, nggak boleh goyang gini ya, kena orang nanti. Bisa kita turunkan ya. Nah, hooknya bisa kita turunkan ini ya, untuk mengangkat kita naikkan kayak gini, atau ini. Nah, ini untuk hook. Nah, ini makin kecil radiusnya ya, kita turunkan ini, makin kecil kapasitas angkatnya. Kalau radiusnya makin jauh ya, makin panjang ya, radiusnya makin panjang, maka kapasitas angkatnya makin rendah. Yang tadinya di sini ini paling bisa misalnya 5 ton, kalau kita naikkan lagi maka radiusnya makin kecil. Maka kalau dia radiusnya kecil di sini, kapasitas angkatnya bisa menjadi 20 ton ya, kira-kira ya. Nanti untuk detailnya kita bisa simulasi pakai AutoCAD. Nah, kalau kita menggambar lifting plan, harus ada gambarnya yang 1:1 ya, supaya kita bisa mengukur secara akurat kapasitas angkat dari kren. Dia ada tabel-tabelnya juga ya. Ini untuk kren ini banyak juga brandnya ya. Ada Kato, ada Sany, ada Liebherr, ada Mammoth ya. Banyak vendor kren. Kalau kita menghitung lifting plan, kita harus ambil data sheet dari vendor tersebut untuk menghitung kapasitasnya masing-masing ya. Oke, ini untuk sementara pengenalan kren. Ini 1 rope ya. Kalau ini kapasitasnya mungkin di sini bukan, di sini ke kapasitas paling kecilnya, titik lemahnya ini mungkin 1 rope ini tidak cukup untuk 50 ton. Kita harus tambah rope-nya sehingga bisa mencukupi ya. Ini crawler crane namanya ya, yang sering kita lihat di dunia konstruksi. Ini sangat lebih stabil ya dibanding wire ya, wheel crane. Namun kekurangannya dia tidak bisa moving jauh, sehingga kalau site-nya sangat luas jauh, maka kurang cocok. Kita mesti pakai tipe wheel crane-nya. Biasanya dipakai untuk ngangkat-angkat yang kapasitasnya yang besar sih. Dari ya seperti yang saya sampaikan tadi, ini ada yang pernah saya lihat tuh kapasitas 600 ton.
dia bisa ngangkat vessel dengan berat 300 ton ya, yang crawler crane. Tapi yang tipe tire atau wheel crane itu saya belum pernah menjumpai yang kapasitasnya melebihi dari 100 ton ya. Jadi ini untuk ngangkat-ngangkat trafo, angkat vessel yang tinggi-tinggi dan berat nih, biasanya pakai wheel crane ini ya teman-teman. Oke, itu yang bisa kita share pagi ini sedikit. Untuk ini part 1 ya, nanti part 2 nya kita akan mencoba untuk membuat lifting plan ya. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.